Perkenalkan, kami dari kelompok 3 dari Universitas Negeri Padang, Departemen Fisika, Prodi Pendidikan Fisika. Di sini kita akan belajar bersama-sama cara membuat biodiesel dari minyak jelantah. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya ditemani oleh 3 rekan saya. Saya Muhammad Andika Satriasyah dengan NIM 220333093. Lalu sebelah kanan saya. Saya Hevilia Putri dengan NIM 220333077. Sebelah kiri saya. Saya Askia Rahmayani dengan NIM 220306062. Lalu rekan saya yang terakhir. Saya Khalifah Rohayati dengan NIM 220333080. Nah, baik. Mari kita simak bersama-sama bagaimana cara proses pembuatan biodiesel dari minyak jelantah. Yuk saksikan. Menurut data Badan Pusat Statistik, sepanjang tahun 2021 terdapat 10.683 desa atau kelurahan yang mengalami pencemaran air. Pencemaran air sendiri paling banyak terdapat di Pulau Jawa, di antaranya Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Jawa Timur. Di Jawa Tengah terdapat sekitar 1.310 desa atau kelurahan yang terdampak. Kemudian, di Jawa Barat terdapat 1.217 desa atau kelurahan yang terdampak. Dan selanjutnya, di Jawa Timur terdapat 1.152 desa kelurahan yang terdampak. Badan Pusat Statistik juga mencatat, pada tahun 2021, sebanyak 6.160 desa atau kelurahan mengalami pencemaran air akibat limbah rumah tangga. Penyebab dan dampak yang terjadi akibat limbah pemukiman sepertinya menjadi salah satu sumber utama dari penyebab pencemaran air yang memberikan dampak paling tertera, terutama pada masyarakat perkotaan di Indonesia. Lebih dari separuh rumah tangga di Indonesia membuang air limbah ke got, selokan, ataupun sungai. Pencemaran air dapat merusak ekosistem air, mencemari tanah, dan menyebabkan bibit penyakit. Pencemaran air dapat menurunkan jumlah oksigen di dalam air, mematikan binatang yang ada di air, dan mengganggu kesuburan tanah. Contohnya, pembuangan minyak jelantah sembarangan di perairan Indonesia, seperti sungai, kali, dan juga wastafel. Hal ini sangat dilarang, dikarenakan dapat merusak ekosistem dan mengganggu kesehatan tubuh. Akibat pencemaran lingkungan ini, masyarakat banyak terjangkit penyakit kulit, dikarenakan air yang sudah tercemar. Sebenarnya, minyak jelantah dapat dimanfaatkan sebagai produk yang berguna, seperti pembuatan minyak biodiesel dari bahan baku minyak jelantah. Tahu nggak sih teman-teman, sekitar 7,8 juta liter minyak jelantah di Indonesia masih belum terkelola dengan baik. Hal ini disebabkan karena masyarakat Indonesia masih sering menggunakan kembali minyak jelantah untuk menggoreng, dan masyarakat juga masih sering membuang minyak jelantah sembarangan. Nah, benar banget tuh teman-teman. Padahal minyak jelantah itu berbahaya bagi kesehatan dan tidak baik buat lingkungan. Jadi teman-teman jangan buang minyak jelantah sembarangan ya. Nah teman-teman, hal ini tuh dapat terjadi karena masyarakat kita di Indonesia itu tuh masih banyak belum tahu nih kalau misalnya minyak jelantah itu dapat kita olah lagi menjadi biodiesel. Nah teman-teman tahu nggak, biodiesel ini itu merupakan bahan bakar alternatif yang dapat menjadi pengganti bahan bakar karena bahan bakar Indonesia lagi melonjak tinggi nih harganya. Bagaimana kalau kita belajar bersama-sama bagaimana cara pembuatannya? Baiklah, sebelum memasuki proses pembuatan biodiesel dari minyak jelantah, ada baiknya kita mengenal alat dan bahan yang akan digunakan. Yang pertama itu ada bahannya, di mana kita di sini memiliki minyak jelantah. Minyak jelantah ini sebagai bahan utama dari pembuatan minyak biodiesel dari minyak jelantah. Kemudian yang kedua itu ada metanol. Kemudian yang ketiga ini ada soda api. Dan selanjutnya bahan yang kita perlukan yaitu yang pertama ada botol bekas. Kemudian ada paku, kemudian ada alat ukur, kemudian ada stick untuk mengaduk, dan yang terakhir ada korek. Oke, langkah yang pertama dalam pembuatan biodiesel dari minyak jelantah, yang pertama, kita larutkan 5 mg soda api ke dalam larutan 60 ml metanol. Lalu kita lakukan adukan secara berulang agar natrium hidroksida atau soda api tadi terlarut dalam larutan metanol.
Baiklah, langkah selanjutnya yaitu kita memasukkan minyak jelantah ke dalam botol mineral bekas. Oke, langkah selanjutnya yaitu memasukkan larutan natrium hidroksida ke dalam botol yang sudah kita isi dengan minyak jelantah tersebut. Lalu tutup botol kembali. Baik, selanjutnya yaitu melubangi botol dengan paku. Botol yang telah diisi oleh natrium hidroksida dan juga minyak jelantah. Setelah dilubangi, kita melakukan fase homogen, yaitu mengguncang natrium hidroksida dengan minyak jelantah. Selanjutnya kita balikan tutup botol agar terjadi dua fase. Setelah terjadi dua fase, lalu pisahkan antara gliserol dengan biodiesel. Berhenti nanti ya? Nggak videonya, berhenti aja. Keluar. Itu gliserol yang jatuh itu, atau yang minyak itu yang di atas ini. Setelah kita pisahkan antara biodiesel dan gliserolnya, lalu kita masukkan biodiesel telah disaring tadi ke dalam botol bekas. Setelah kita masukkan ke dalam botol, lalu kita tambahkan dengan air yang telah dipanaskan. Isi lagi. Oh, ada bucok. Nah, masih lanjut kan? Setelah kita masukkan air panas, lalu kita tutup kembali botol dan kita homogenkan antara larutan airnya yang telah dipanas tadi dengan biodieselnya. Lalu setelah kita homogenkan, kita balikkan agar terjadi dua fase agar terpisah antara biodiesel dan air panasnya. Nah, setelah terjadi dua fase, sudah terpisah antara biodiesel dan airnya, lalu kita buang airnya. Nah, ini akan kita lakukan secara berulang sampai biodiesel yang dihasilkan benar-benar bersih. Nah, setelah kita pisahkan antara biodiesel dan airnya tadi, mari kita lakukan uji coba nyala terhadap biodieselnya. Nah, ternyata biodiesel ini dapat menghidupkan api. Nah, jadi sekianlah video proses pembuatan biodiesel dari minyak jelantah. Nah, semoga teman-teman di rumah semuanya bisa mencobanya dan lebih baik lagi ya. Dadah.